Shalom Ibu Angki, saya akan men-sharingkan 5 berita dengan judul yang berbeda. Berita pertama tentang ratusan ton sampah di Bogor teronggok akibat gara-gara supir truk mogok. Aksi ini dilakukan pada tanggal Rabu 22 Mei 2024. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dikarenakan mereka tidak dibiayai biaya operasional untuk pengangkutan sampah tersebut dan untuk kebutuhan terduga saat melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga pada hari tersebut 130 sopir truk sampah tidak bekerja. Dan pada hari tersebut 400 sampai 500 ton sampah pada hari tersebut tidak diangkut. Dan kata Denny, mereka tidak dibiayai uang operasional. Ini merasa rugi dikarenakan mereka memakai uang sendiri. Berita kedua tentang satu korban banjir di Sumbar ditemukan dan menjadi 62 korban. Petugas gabungan kembali menemukan seorang korban banjir bandang di Sumatera Barat dan menjadi 62 orang. Satu orang korban ini sempat hilang dalam tanggal Kamis 22 Mei 2024. Salah satu warga yang sempat hilang itu warga orang Agam, tetapi identitasnya belum pasti dan dikabarkan hilang itu pada tanggal belum pasti, tetapi korban itu ditemukan pada tanggal Kamis 22 Mei 2024. Banjir besar di Sumbar terjadi pada tanggal Sabtu 11 Mei 2024. Korban yang merupakan warga Negari Galuang, Kabupaten Agam ditemukan oleh tim SAR gabungan di Jorong Taululak, Negari Kubang Putih. Dan korban ditemukan itu bernama Sahar. Korban ditemukan sekitar 7 km dari titik awal kejadian di Nagari Galuang pada hari ke-12 pencarian. Dari kejadian tersebut, Presiden pun menindaklanjuti dan membuat pembangunan Sabodam. Pembangunan Sabodam ini terkait tentang peledakan batuan material Gunung Merapi diperlukan agar jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi di hulu, material batuan ini tidak menyumbat alur aliran air. Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembangunan sebanyak 56 sabodam di beberapa wilayah sungai yang berhulu ke Gunung Api Merapi. Kementerian PUPR melakukan pembangunan sabodam ini pada tahun 2024 sebanyak 8 unit dan dilanjuti pada tahun 2025 sebanyak 34 unit dan tahun 2026 sebanyak 14 unit. Berita ketiga tentang harga minyak mentah anjlok jelang pertemuan OPEC. Berita ini diambil dari Liputan 6 Jakarta dan diupdate pada tanggal Kamis 23 Mei 2024. Harga minyak mentah jatuh pada sesi pertemuan ketiga hari Rabu karena harga minyak melemah menjelang pertemuan penting OPEC pada bulan Juni. Saya mengganti berita ketiga tentang polisi menangkap pengamen yang tusuk pengacara di Puncak Bogor. Pada berita ini diupdate
pada tanggal 23 Mei 2024 jam 7:08 WIB. Pelaku penganiayaan terhadap seorang pengacara inisial JSH di salah satu rumah di kawasan Puncak Kabupaten Bogor ditangkap polisi. Kronologinya, pengamen tersebut meminta uang kepada pengacara tersebut, tetapi perkataan dari pengacara tersebut menyakiti hati dari pengamen tersebut sehingga mereka menganiaya pengacara tersebut, dan baru saja satu orang ditangkap oleh polisi tetapi satu orangnya melarikan diri, dan pengacara tersebut akhirnya dilarikan ke rumah sakit Dr. M. Gunawan Partowidigo untuk mendapat penanganan dokter akibat luka yang serius. Lanjutan dari kronologi tersebut, korban sedang makan di satu tempat makan, yaitu warung sate Haji Ujang, Desa Tugu Selatan. Pengamen tersebut datang ke korban untuk mengamen dan meminta uang kepada korban tersebut, tetapi korban tidak membayar tersebut dan berkata dan menyakiti hati dari pelaku, sehingga pelaku itu menyerang dan menganiaya korban sampai ke tanah. Lanjut ke berita keempat. Berita keempat ini tentang PT Telkom sebut dugaan korupsi yang diusut KPK berawal dari audit internal perusahaan. Berita ini diambil dari kompas.com pada tanggal 22 Mei 2024 jam 6:46 WIB. Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif di Telkom Group yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK merupakan tindak lanjut dari audit internal perusahaan. Vice President Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko, mengatakan pihak manajemen Telkom berkomitmen menunjang transparansi dan bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang berjalan. Penyidikan tersebut merupakan manajemen dari hasil audit internal yang telah dilakukan perusahaan, kata Andri dalam keterangan penulisnya di kompas.com. Andri menuturkan sikap PT Telkom tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari Good Corporate Governance dan upaya bersih-bersih badan usaha milik negara BUMN. Proses hukum yang berjalan ini tidak mengganggu bisnis dan pekerjaan kinerja perusahaan, kata Andri. Adapun KPK telah menyatakan bahwa ada kasus baru telah membuka penyidikan baru dugaan korupsi di PT Telkom Group, dan perkara itu terkait pengadaan barang dan jasa fiktif. Para pelaku diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan kerugian uang negara. Perhitungan sementara mencapai ratusan miliar rupiah, ujar Ali Rabu. Identitas para pelaku akan diumumkan. Berikut detail perkara dan pasal yang disangkakan saat penyelidikan dinilai cukup. Kita lanjut ke berita kelima. Pimpinan Komisi X minta Kemendikbud larang sementara studi tour keluar kota. Berita ini diupdate pada tanggal Kamis 23 Mei 2024 jam 8:53 WIB. Di Jakarta, kecelakaan rombongan bus study tour kembali kecelakaan dan terjadi. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan meminta larangan sementara study tour keluar kota ke Kemendikbud.
Kata Dede, kita harus bicara ini karena ini darurat. Karena kejadian kecelakaan study tour ini sudah semakin terjadi lagi. Dan menurut Dede, kegiatan study tour keluar kota bisa digantikan pentas seni ataupun karya wisata tetapi di kotanya saja. Apalagi karena ini musim kelulusan, jadi kata Dede, ia melarang sementara study tour keluar kota. Kasus kecelakaan rombongan study tour yang terbaru ini yaitu terjadi pada kota Lampung dan Kabupaten Tanggamus. Dan bus ini masuk jurang karena kecelakaan adanya kerusakan rem atau remblong. Bus ini membawa pelajar Min 1 pesisir barat yang sedang study tour ke Bandar Lampung. Bus bermotor polisi AD7719 OG itu mengalami kecelakaan sekitar pukul 1:30 WIB dini hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Peristiwa ini terjadi pada pukul 1:30 WIB tanggal Rabu 22 Mei 2024 dan terjadi di Jalan Lintas Barat, tempatnya di Tanjakan Sedayu, Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, kata Kapolres Tanggamus AKBP Rinaldo Aser, Rabu 22 Mei 2024. Dalam peristiwa tersebut ada 6 orang terluka termasuk sopir bus. Sekian dari sharing berita saya, terima kasih.